Salam kesejahteraan, salam kebebasan. Di setiap jeda antara aku yang satu dengan aku yang lain, di sana ada diri sejati kita, sang panggung sandiwara. Karena pikiran sadar ini atau ego menanggapi segala sesuatu itu dengan sangat cepat, maka ya tidak tahu. Diri sejati itu ada ketika si ego diam. Karena itu adalah pintu pertama. Kalau si ego tidak bisa diam, maka ya terus menerus dia dihujani dengan berbagai macam aku yang ada di dalam diri kita, di dalam pikiran bawah sadar kita. Entah apa itu, terserah. Maka ketika ego itu bisa diam, kudanya sudah tidak liar lagi, dia sudah jinak. Maka jeda antara aku itu pun terjadi. Ada jeda yang agak lebar. Nah, disitulah diri sejati kita bangun. Kalau kata orang Jawa, kriip-kriip. Kriip-kriip itu apa ya? Ya matanya baru bangun tidur itu. antara iya dan tidak, antara ada dan tiada. Nah, di situ jedanya. Seberapa panjang jeda itu terjadi ya tergantung bagaimana kita merawatnya. Merawat jeda itu kita rawat atau kita sering melupakannya. Semakin kita rawat ya dia semakin lama. Kan kita sering ketika berada di dalam jeda itu, lalu misal ada sesuatu yang sangat indah menurut pikiran kita, lalu kita meresponnya, wah indah sekali. Ya normal, tidak apa-apa, ya terserah. Tapi konsekuensinya yaitu kita meninggalkan secara sengaja. Tapi ya enggak apa-apa. Kembali lagi terserah. Ngomong-ngomong tentang doa, sebenarnya kita semua ini berdoa setiap detik, setiap menit. Ya seperti itu. Kita berdoa ketika ada aku si marah muncul dan kita pun marah, di situ kita berdoa terus menerus seperti itu. Maka di sana tidak bisa digunakan untuk membuat sesuatu yang baru, karena barangnya sudah jadi. Barang sudah jadi kita pakai. Ya wes. Ada rasa galau, si aku galaunya nongol, lalu kita pakai, ya sudah jadi, tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Jadi di sana harus ada jeda. Jeda itulah diri sejati, atau apalah namanya, tidak penting sekali. Jadi sesuatu yang sudah jadi tidak bisa digunakan untuk membuat sesuatu yang lain. Kita membutuhkan sesuatu bahannya,
bahan yang masih suci, masih murni, masih atau apalah namanya, terserah. Ya itulah jeda itu. Kita ambil contoh papan tulis yang warnanya putih atau hitam, terserah, tidak ngefek. Ketika papan tulis itu masih kosong, lalu sama ibu guru dia diisi tulisan-tulisan, diisi gambar-gambar sampai penuh. Nah, itulah barang yang sudah jadi. Apakah di sana bisa ditulis lagi? Tidak bisa, tidak jelas tulisannya, kacau. Nah, dari situ ketika papan itu dihapus, kan menjadi kosong lagi. Nah, di situ baru bisa untuk nulis. Lagi, untuk menggambar lagi. Itu adalah sedikit analogi, ilustrasi dari kehidupan keseharian kita, bahwa di sana selalu ada papan tulis dan si ibu guru selalu menggambar, menulis, menghapus, menggambar, menulis, menghapus lagi, menggambar, menulis lagi dengan sangat cepat, tiada henti. Papan yang kosong itu terlalu sering dioret-oret dan jarang sekali dibiarkan kosong. Kosong itu adalah diri sejati atau kesadaran Tuhan itu sendiri, sang papan tulis. Ya terserah kita mau melukis apa, mau melukis apa. Ketika papan tulis itu diisi dengan si aku yang cemburuan, si aku cemburu, dia nongol, rasanya seperti apa? Maka ketika rasa itu masih berjalan, dia tidak bisa digunakan untuk membuat sesuatu, karena rasa itu sudah jadi dan kita tenggelam di lautan rasa cemburu itu. Entah rasanya seperti apa, seperti temulawak kah, kopi tanpa gula kah, teh tawar kah? Ya memang seperti itu kurang lebih rasanya. Ketika kita masih merasa seperti itu, tidak bisa digunakan. Sedangkan normalnya diri kita sebagai manusia, kita selalu tenggelam ke dalam sana. Selalu tanpa jeda sama sekali. Tanpa jeda. Loh, iya kan? Kita semua pernah mengalami itu. Semua manusia ya memang kodratnya seperti itu. Karena sebelum tahu ya harus berjalan dengan ketidaktahuan. Kodratnya seperti itu. Rasa-rasa itu kalau digambar kemarin, yaitu gelombang-gelombang itu. Selama gelombang itu belum datar sama sekali, belum datar, dia tidak akan bisa digunakan untuk membuat sesuatu. Dan mendatarkannya itu terkadang memerlukan jeda yang agak panjang. Ya tergantung setiap ego. Setiap egonya berbeda-beda. Jangan terlalu sering dalam gelombang itu.
karena itu adalah doa yang sudah jadi, sudah menjadi, bisa menjadi bom atom, bom molotov buat diri kita sendiri di hari esok. Mari bermain-main ke dalam lapisan langit. Apa ya? Ketika si ego panca indera kita menangkap sesuatu, entah dengan indera yang mana, di sana akan selalu memunculkan si aku yang di dalam pikiran bawah sadar kita. Ciluk ba, dia muncul. Halo, kita sapa. Kita sapa, yang menyapa siapa? Pikiran sadar. Pikiran sadarlah yang menyapa. Seberapa cepat pikiran sadar kita menanggapi itu, menanggapi si aku yang keluar, yang kita sapa halo tadi itu tergantung pada kesadaran Tuhan, kesadaran semesta. Jadi ya bermain-main di situ-situ saja. Bermain-main di situ saja. Seberapa cepat pikiran sadar itu mengucapkan hello, menyadari si aku apa yang muncul, maka semakin baik karena di sana kita bisa membuat jeda dan membuat gelombang itu menjadi datar. Seketika si aku muncul itu dikenali oleh pikiran sadar, dia tidak akan menjadi gelombang. Tidak akan menjadi gelombang. Disitulah kita benar-benar waspada dengan diri kita sendiri. Lapisan-lapisan langit itu ini banyak digambarkan dalam kitab-kitab kuno. Entah itu Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Henok apa-apa itu, Weda, Tripitaka, dan semuanya. Semua kitab suci agama yang mengesahkan Tuhan pasti membahas tentang ini, lapisan-lapisan langit, lapisan-lapisan kesadaran. Ya, kesadaran diri kita. Kesadaran siapa lagi? Ya, seperti itu. Hanya untuk membuat sebuah jeda. Tanpa jeda, kita tenggelam ke dalam lautan rasa. Ketika lautan rasa itu kita rasa, itu sudah menjadi doa yang terkabulkan. Ya wes, ndak apa-apa. Kan kalaupun doa itu terjadi, kita bisa berlindung kepada diri kita sendiri. Ndak apa-apa. Dan itulah salah satu manfaat kita tetap menjaga diri kita sendiri dalam
keheningan. Karena dengan keadaan kita hening, kita tahu apa saja si aku-aku yang muncul, lalu kita langsung say, kita ucapkan, kita sambut, hello. Kalau kita tidak berada di dalam keheningan, kesadaran Tuhan atau apalah, ya wis, bisa kita bayangkan sendiri. Kita bisa bayangkan sendiri di sana bagaimana diri kita sebelum dan sesudahnya. Kita tahu di situ bahwa kita ini dipermainkan oleh diri kita sendiri. Semua masalah itu kan dirasa. Masalah itu dikenali oleh rasa. Apakah masalah itu berada di luar? Rasa itu berada di luar? Rasa itu berada di dalam diri kita sendiri. Karena kita terlambat mengucapkan hello, maka dia akan menjadi masalah. Masalah lagi. Duniaku kok seperti ini. Aku terhimpit dunia. Ya wes, ndak apa-apa, lagi-lagi ndak apa-apa. Setiap kehidupan itu seperti buku. Dia memiliki lembaran-lembaran cerita. Setiap lembar dia muncul. Dan kita dipaksa untuk merasakan sensasi setiap lembar kehidupan itu. Mengapa kita dipaksa? Supaya kita belajar. Mengapa kita dipaksa merasa? Ya karena kita sendiri yang menciptakan, supaya kita tahu. Ya wis, hanya seperti itu saja. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.